Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ine Puspita Dewi, Dimas Widya Kusuma, Randy Nurdiansyah, Intan Aurelia, dan Janwal Firdaus akan mempresentasikan mengenai kerajaan Islam di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janwal Firdaus dari kelompok 2 Sejarah Asia Selatan NPM 202171090. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses Islamisasi di anak benua India beserta strateginya. Kita ketahui bersama bahwa proses penyebaran Islam ke anak benua India sudah terjadi pada masa Khalifah Rasyidin. Namun di dalamnya terdapat kegagalan, yang mana usaha ini berhasil ketika pada masa dinasti Umayyah dengan khalifahnya itu Al-Walid Ibnu Abdul Malik dengan panglimanya yaitu Muhammad Ibnu Qasim As-Saqif yang berhasil menaklukkan wilayah Punjab dan Sind. Kemudian setelah dinasti Umayyah dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dengan Khalifah Al-Mansur juga mengirimkan ekspansi militer ke wilayah Sind yang ditetapkan oleh dinasti Umayyah dan mendirikan markas militer di kota Al-Mansuriyah. Kemudian setelah itu banyak terdapat kabilah Arab yang datang berhijrah ke wilayah Sind. Itu yang menyebabkan proses Islamisasi proses Islamisasi yang terjadi dengan berlandaskan penaklukan militer. Setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran atau mengalami kelemahan, maka muncul dua kerajaan Islam kecil, yaitu kerajaan Maltan dan Mansuriyah. Namun dalam sejarahnya, Islam mulai pada dinasti Ghazwatuniyah. Dinasti Ghazwaniyah pada tahun 977 hingga 1186 yang memerintah di Afghanistan dan menaklukkan ekspedisi militer besar-besaran pada tahun 1000 sampai dengan 1026 untuk menguasai India yang diprakarsai oleh Sultan Yamin ad-Daulah. Prestasi Sultan Yamin ad-Daulah Mahmud merupakan momok menakutkan bagi para penguasa Hindu dan para pemuja berhala. Namun, kepentingan dinasti Ghazwaniyah ini lebih kepada kepentingan finansial, yang artinya India Utara lebih dipandang sebagai sumber kekayaan dan budak yang menguntungkan bagi kerajaannya. Dinasti yang meletakkan sendi-sendi keislaman sendi-sendi keislaman yang kokoh adalah pada masa dinasti Guri atau Guriyah. Namun keberhasilan dinasti ini tidak lepas dari keberhasilan dinasti sebelumnya, yaitu Ghazwaniyah yang dahulunya memerintah Punjab dengan ibu kotanya yaitu Lahore. Dinasti Guri adalah penguasa daerah Afghanistan bagian tengah dan Khorasan. Punjab sendiri dijadikan sebagai batu loncatan oleh Sultan Muizzuddin Muhammad Guri dan para jenderalnya untuk menguasai India bagian utara. Kemudian pasukan ini juga berhasil mengalahkan persekutuan raja-raja Hindu, yang mana raja-raja Hindu ini akan menyerang kesultanan atau kekuatan dari orang-orang Muslim yang dikenal dalam nama peperangan Terain di dekat kota Delhi pada tahun 1194. Kemudian Sultan Guri ini mempercayai daerah kekuasaannya kepada panglimanya yang bernama Qutbuddin Aibak, yang mana Qutbuddin Aibak menjalankan pemerintahannya di kota Delhi. Setelah Sultan Muizzuddin wafat pada tahun 1206, Qutbuddin Aibak mengangkat dirinya sebagai penguasa di Lahore atas nama Sultan Guriyah. Sejak itu, mulai era yang dikenal sebagai Raja Budak. Kemudian Raja Budak ini bersamaan dengan adanya 5 dinasti, yaitu 1 dinasti Khilji, 2 dinasti Tughlaq, 3 dinasti Said, 4 dinasti Lodi, dan yang terakhir adalah dinasti Suri Afgan. Maka kemudian ini disebut sebagai masa Kesultanan Delhi. Mengapa demikian? Karena pusat pemerintahan berada di kota Delhi itu sendiri.
Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi Islamisasi. Secara garis besar, strategi Islamisasi di Indonesia memakai 3 pola sekaligus. Yang pertama adalah pola penaklukan, yang kedua adalah pola perdagangan, dan yang ketiga adalah pola pengajaran dakwah. Yang mana pola penaklukan ini ataupun dengan peperangan, dalam teorinya itu ada 3 macam pola hubungan interaksi. Yang pertama adalah pola terorisme, yang menunjukkan bahwa Islam itu hanya hanya menjajah gitu, hanya mengancam. Kalau misalkan tidak memilih Islam sebagai agama, maka jalan keluarnya adalah mati gitu. Itu yang pendapat bahwa mengatakan bahwa Indonesia pola hubungan terorisme. Yang kedua adalah pola penaklukan, perkampungan, dan pembentukan kerajaan India bagian barat dan utara. Pola ini dipraktikkan oleh Sultan Muhammad Ibnu Al-Qasim yang berikutnya dilanjutkan oleh dinasti Budak. Adapun ciri dari pola seperti ini adalah dengan adanya para penguasa muslim yang gagal membangun administrasi yang efisien. Kemudian yang ketiga adalah pola yang diterapkan oleh dinasti Mughal. Dinasti Mughal hampir menaklukkan seluruh India dan mampu menciptakan administrasi yang stabil dan terpusat di Lahore. Ciri-ciri pola ini adalah dengan adanya integrasi seluruh masyarakat Hindia yang memang masyarakatnya itu heterogen dan kompleks dalam suatu kesatuan yang bulat dan dapat diartikan bahwa rasa toleransi di dalamnya itu sudah terbangun dengan kuat. Nah, yang selanjutnya adalah Islam disebarkan oleh jalur perdagangan. Nah, ini yang pola yang memang sangat kuat gitu, karena Islamisasi dengan jalur damai atau dengan jalur perdagangan ini akan mudah diterima gitu, karena di dalamnya tidak terdapat paksaan atau tidak adanya kekerasan di dalamnya. Bahkan kalau misalkan penyebarannya itu melewat jalur dagang, jadi si para pedagang ini kan, pedagang dari Arab Saudi ini bisa diibaratkan seperti di tangan kirinya membawa barang dagangan dan di tangan kanannya membawa dakwah Islamiyah gitu. Nah, kemudian untuk pola yang ketiga yaitu pola pengajaran atau dakwah Islam oleh para dai gitu. Karena ini juga ada dalam buku Al-Urbatu Wasilatu fi Janubi Syarqi Asia Al-Hindu wa Indonesia yang dikarang oleh Dr. Adil Muhyiddin Al-Alusi, yang mana beliau menyatakan secara gamblang dengan proses Islamisasi itu sendiri yang terjadi di India. Yang pertama adalah peran pedagang Arab yang bisa dikatakan sebelahnya membawa ajaran Islam dan sebelahnya lagi membawa barang dagangan seperti yang saya tadi sebutkan gitu. Dan yang kedua adalah dalam menawarkan Islam, para dai mengamalkannya dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat awam di India. Dan yang ketiga, peran penguasa Islam yang menjadi perhatian rakyat di Indonesia. Dan yang keempat adalah peran para ulama yang menjadikan pekerjaan mengajar agama Islam sebagai kegiatan utama dan hanya mencari ridho Allah. Nah, untuk poin keempat ini merupakan bentuk implementasi dari strategi yang ketiga, yaitu bahwa Islam disebarkan di India melalui jalan dakwah atau dai pengajaran Islam. Karena menurut Dr. Adil Muhyiddin Al-Alusi, karena pola tersebut memang selaras gitu dengan adanya para ulama yang mengajarkan agama Islam itu dengan menjadikan kegiatan utama pengajaran agama Islam ini menjadikan kegiatan utama bagi para ulama tersebut. Dan dalam penyebarannya juga para ulama tersebut hanya mengharapkan ridho Allah gitu, tanpa mengambil imbalan apapun. Jadi secara garis besar memang Islam disebarkan di India itu dengan 3 pola atau 3 proses. Yang pertama dengan peperangan atau penaklukan, yang kedua dengan perdagangan, dan yang ketiga dengan cara pengajaran dakwah Islam oleh para dai-dai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Aku lupa lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Widya Kusuma akan menjelaskan tentang dinasti Budak dan dinasti Hijr. Pendiri dinasti Budak adalah Qutb bin Aibak yang merupakan Panglima Sultan Mu'izzuddin, penguasa dinasti Gauri Afghanistan. Aibak dipercaya memimpin wilayah Punjab yang telah ditaklukkan dinasti Gauri. Setelah Sultan Mu'izzuddin mangkat pada 1206, Aibak menjadi wakil dinasti Gauri di Lahore dengan panggilan Malik. Aibak kemudian memerintah selama 4 tahun sampai 1210. Adapun raja budak yang terkenal diantaranya yaitu Aibak, Balban, serta Iltumis. Iltumis yang memerintah 1211 sampai 1236 merupakan raja yang menjauhkan pengaruh Khawarij tetapi tidak berhasil menahan serangan tentara Mongol terhadap Punjab. Iltumis menyebut dirinya sebagai wakil Khalifah Abbasiyah. Motif ini agar menjadi cermin perjuangan mempertahankan identitas di tengah mayoritas Hindu. Raja Balban yang memerintah 1266 sampai 1287 merupakan raja yang terkenal akan kejujuran dan keadilannya. Ia juga berhasil membentuk intelijen kerajaan guna meningkatkan keadilan di masyarakat. Ia awalnya merupakan seorang budak Iltumis, tetapi tampil setelah penguasa sebelumnya lemah. Yang kedua, dinasti Hijr. Pendiri dinasti ini adalah Jalaluddin Firad Shah yang memerintah 1290 sampai 1296. Dinasti Hijr yang merupakan masyarakat Turki berhasil membentuk kerajaan setelah menaklukkan kerajaan Budak. Raja yang terkenal pada dinasti Hijr yaitu Jalaluddin Firad Shah sang pendiri dan juga Sultan Al-Uddin Muhammad Shah. Sultan Jalaluddin Firad Shah merupakan raja yang soleh dan bijaksana. Ia tidak menghukum pencuri. Sebagai gantinya, ia mengambil sumpah pencuri tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya. Sementara Sultan Al-Uddin Muhammad Shah berambisi memperluas wilayah kekuasaannya. Ia berhasil mengatasi ancaman Mongol di wilayah perbatasan barat laut. Sultan Al-Uddin Muhammad Shah bergelar Nasir Amil Al-Mu'minin. Ia mengawasi kegiatan ekonomi serta hukum dengan menetapkan harga komoditas pangan serta menghukum keras para penjahat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Dinasti Tughlaq. Dinasti Tughlaq didirikan oleh Ghazi Malik yang memerintah tahun 1320 hingga 1414 dan bergelar Ghiyathudin Tughlaq Shah. Dia adalah seorang panglima keturunan India Turki yang mampu mengembalikan stabilitas kekuasaan Muslim di India Utara dan Deccan. Putranya yang bernama Ghiyathudin Muhammad Shah yang memerintah tahun 1325 hingga 1351 adalah seorang raja yang paling menonjol dari dinasti Tughlaq ini. Dia seorang ahli kebudayaan, ahli bahasa Persia, ilmu pengetahuan, dan seorang jenderal yang cakap dan seorang raja yang adil. Pada masa pemerintahan Muhammad Ibn Tughlaq ini, kekuasaan India Utara dan Deccan menjadi lebih mantap. Dia berhasil menangkis invasi Tarmishirin Mongol Chagatasya dari Transylvania pada tahun 1329. Dia membina hubungan diplomatik dengan negara Islam di luar India, diantaranya dinasti Mamluk yang berkuasa di Mesir. Pada awal pemerintahannya, ibu kota dinasti Tughlaq ini dipindahkan dari Delhi ke Deogir yang berada di Deccan. Namun dari pindahnya ibu kota tersebut malah menjadi permulaan kemunduran dinasti Tughlaq ini karena mereka menghadapi banyak saingan di India Tengah. Setelah terjadinya kemunduran yang disebabkan oleh pemerintahan Muhammad Ibn Tughlaq ini kemudian digantikan oleh Firuz Shah yang dikenal sebagai seorang yang saleh dan penguasa yang murah hati. Dia menghapus siksaan dan hukuman berat, bahkan dia suka memberi keringanan hukuman. Setelah Firuz Shah meninggal, dinasti Tughlaq kini semakin melemah dan tidak berdaya menahan serbuan dari Timur Tengah.
pada tahun 1398 hingga 1399 yang melakukan perusakan besar-besaran. Akibatnya persatuan politis wilayah penguasaan dinasti Tughlaq terpecah dan sebagian besar pemimpin muslim di provinsi-provinsi menjadi penguasa yang independen. Namun sebelum kehancuran dinasti Tughlaq ini sudah ada hukum syariah Islam yang diterapkan dengan baik. Keadilan berjalan seirama dengan penerapan kode Islam, misalnya terdapat lembaga Qadhi dan Mufti. Qadhi adalah pejabat yang menguasai perkara pengadilan, sedangkan Mufti sebagai kepala Diwan As-Siyasah yang bertugas mengeluarkan aturan-aturan fatwa baik yang berkenan dengan hukum Islam maupun persoalan lainnya. Dinasti Sayyid. Dinasti Sayyid didirikan oleh Hyder Khan yang memerintah tahun 1414 hingga 1451 yang memiliki gelar Rakyat-i A'la atau Panji-Panji Mulia. Karena mengaku sebagai keturunan Nabi, maka dinasti ini disebut dengan nama Sayyidiyah. Kekuasaan dinasti Sayyid ini hanya sekitar ibu kota Delhi. Kekuasaan dinasti Sayyid hanya sekitar 40 tahun. Karena hal ini disebabkan sejak awal mereka kurang disenangi oleh kalangan elit militer Turki dan Afgan di Delhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aurelia akan memaparkan materi mengenai dinasti Lodi dan dinasti Suri atau Afgan. Yang pertama yaitu dinasti Lodi. Dinasti Lodi didirikan oleh Bahlul Khan, yaitu seorang pemimpin suku Afgan Lodis yang mengambil alih kekuasaan Alauddin Alam Shah, raja terakhir dinasti Sayyid pada tahun 1451. Sebelum berkuasa di Delhi, Bahlul Khan Lodi menjabat sebagai gubernur Sirhind dan Lahore. Kekuasaan dinasti Lodi sama kuatnya dengan dinasti Tughlaq karena kekuasaannya meluas hingga India Tengah. Putra Bahlul Khan yaitu Nizam Khan Sikandar yang memerintah pada tahun 1489 sampai 1517 mampu mengusir perlawanan dari bangsa Rajput dan ibu kota pemerintah dipindahkan ke Agra sehingga ia dapat mengawasi daerah-daerahnya yang ditaklukkan dengan lebih baik. Sultan terakhir yang memerintah dinasti Lodi yaitu Ibrahim Lodi pada tahun 1517 sampai 1526 karena kebijakannya berusaha mengasingkan elit bangsawan dari elit militer yang membuat Sultan Ibrahim Lodi kurang disukai rakyatnya. Hal ini menyebabkan campur tangan Babur dan dinasti Mughal Chagatai yang waktu itu sudah berkuasa di Kabul. Dalam pertempuran Panipat tahun 1526, pasukan Sultan Ibrahim Lodi berantakan dihancurkan oleh pasukan Babur. Sejak itu, pemerintahan Muslim di India Utara berlanjut hingga dinasti Mughal, meskipun diselingi oleh dinasti Suri pada tahun 1540 sampai 1555. Yang kedua yaitu dinasti Suri atau Afgan. Pendiri dinasti Suri yaitu Sir-Shah Suri yang berkuasa pada tahun 1540 sampai 1545. Tokoh ini sempat berkuasa di Delhi karena mampu mengalahkan Humayun yaitu putra Babur dalam pertempuran Kanal pada tahun 1540. Meski kekuasaan dinasti Suri hanya sebentar yaitu sekitar 15 tahun, namun ia meninggalkan kenangan indah terutama tentang masalah keadilan pemerintahannya. Sir-Shah Suri adalah seorang raja yang piawai dalam memerintah. Hal ini terlihat dari upaya reformasi fiskal dan land reform. Sultan Sir-Shah Suri sendiri langsung memberikan amanat tersebut kepada pemungut pajak dan petani secara terpisah. Untuk mengatasi suatu persoalan, Sultan langsung turun ke lapangan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kemudian membuat keputusan yang tegas. Mengenai land reform, Sultan Hinsasuri mengatur Paganas yaitu semacam unit administratif dan mengangkat pejabat seperti Amin Sultan Sihsar Suri dan Sidkar. Amin menangani
pengumpulan pajak atau penaksiran pendapatan dan tugas-tugas perdata. Sementara itu, Sidkar memiliki fungsi dan kewenangan kepolisian atau menangani soal-soal pidana. Sayangnya, penerus Syekh Sarsuri adalah sosok raja yang lemah, sehingga Humayun dari dinasti Mughal mampu melakukan pembalasan yang berujung pada runtuhnya kekuasaan Daisuri dan mulailah masa Imperium Mughal yang agung. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Puspita Dewi dengan NPM 221711036. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengaruh kerajaan Islam terhadap rakyat India. Nah, yang pertama itu ada sistem organisasi sosial. Datangnya Islam di anak benua India telah memperkuat organisasi kenegaraan di sana. Seperti pada masa dinasti Budak yang pada saat pemerintahan Sultan Baban, pemerintahannya disusun dengan cakap karena dukungan dari kekuatan militernya serta terkenal dengan keadilan dan keefektifannya, di mana pada saat itu juga dibentuk organisasi intelijen untuk menyelidiki berbagai perkara yang berkaitan dengan keadilan masyarakat. Nah, pada masa dinasti Tughlaq pun telah berkembang hubungan diplomatik yang terjalin dengan baik dengan negara Islam di luar India. Kemudian terdapat hukum syariah Islam yang diterapkan dengan baik dan dalam pelaksanaannya pun para pelanggar kejahatan dihukum dengan keras. Yang kedua, sistem ekonomi dan mata pencaharian hidup. Nah, kebijakan di bidang ekonomi dari penguasa muslim telah tersusun rapi karena terbukti pada saat dinasti Khilji bahwa adanya penguasaan yang ketat di bidang ekonomi dan pelaksanaan hukum yang ketat, seperti menetapkan harga-harga gandum, pakaian, kemudian binatang ternak, dan lain-lain. Yang ketiga ada sistem bahasa. Nah, penaklukan Islam atas anak benua India telah memperkaya bidang sosial budaya, terutama bahasa. Sebagai contohnya, telah lahir bahasa baru yang merupakan campuran dari bahasa Sanskerta dengan bahasa Persia dan Arab yang disebut dengan bahasa Urdu, bahasa Hindi, dan bahasa Sin serta bahasa lainnya. Nah, di samping itu pengajaran agama Islam dalam bidang sosial budaya juga turut mewarnai atau berpengaruh. Misalnya persoalan hak asasi manusia atau HAM dalam Islam, menolak adanya sistem kasta, cinta damai, keadilan, adanya pendidikan Islam, aturan gaya berpakaian, cara makan, dan etika. Nah, yang keempat ada sistem kesenian. Pengaruh Islam dalam bidang kesenian terutama nampak pada seni bangunan, arsitektur, dan seni lukis. Nah, pada seni bangunan ini timbul perpaduan sinkretisme antara Hindu dengan Islam, terutama terlihat pada bangunan Masjid Quwatul Islam dan Qutub Minar di Delhi. Nah, juga benteng Agra dan makam Taj Mahal yang terlihat begitu indah. Pada seni lukis juga, di India terdapat 3 pusat seni lukis, yaitu Ajanta murni Hindu, Delhi, dan Jaipur yang menampilkan gaya campuran seni lukis Hindu dan Islam. Yang kelima ada sistem pengetahuan atau kesusastraan. Nah, dalam bidang kesusastraan ini yang berkembang pesat ialah karya sejarah. Hal ini disebabkan karena orang Arab dan Islam pada umumnya menggemari sejarah. Sebagai contoh yaitu 2 pujangga Islam pada masa Sultan Akbar yang bernama Abul Fazl dan Faizi yang mengarang riwayat hidup dalam buku Akbarname. Sedangkan Faizi menerjemahkan literatur Hindu, yakni epos besar Mahabharata dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Nah, yang keenam ada sistem religi ideologi. Pengaruh besar di antara agama Hindu dan agama Islam adalah bidang ideologi keagamaan. Nah, hasil nyata dari pertemuan itu selain banyaknya konversi orang Hindu beralih memeluk agama Islam yang terbukti dari penduduk Pakistan dan Bangladesh yang mayoritas muslim, ialah semakin kuatnya prinsip monoteisme dan filsafat dalam agama Hindu. Nah, Islam yang monoteistik atau serba esa dan Hindu yang politeistik atau serba dewa ternyata bisa bertemu, terutama direkat oleh ajaran kaum sufi. Nah, padahal Islam sendiri menawarkan suatu egalitarianisme, bahwa persamaan hak dan kewajiban atas dasar pandangan bahwa semua manusia itu sama, dan ingin mendobrak sistem kasta dalam masyarakat Hindu dan berhasil dihapuskan dengan usaha ini. Nah, sementara Buddhisme dan Jainisme tidak berhasil
mendobrak sistem kasta. Mungkin dikarenakan kedua agama ini terlalu memberikan tekanan pada aspek penyucian diri, penyiksaan tubuh, dan penolakan terhadap kehidupan duniawi, serta kurang memperhatikan kehidupan kemasyarakatan. Nah, makin menguatnya prinsip monoteisme dalam filsafat dan agama Hindu pada satu sisi, ini merupakan pengaruh dari ajaran agama Islam. Namun pada sisi lain bisa dikatakan sebagai reaksi untuk melawan Islam. Nah, menurut Huswan Singh, pengarang buku The Sikh, reaksi-reaksi orang Hindu melawan Islam itu ada dua cara. Yang pertama dengan cara militer, yakni perlawanan bersenjata dari orang-orang Hindu, dan yang kedua dengan cara filosofis, yakni dengan cara mendirikan sekolah-sekolah pemikiran Hindu yang mengadopsi ajaran Islam. Nah, berdirinya sekolah pemikiran Hindu yang disebut dengan gerakan bakti merupakan bukti bahwa dalam agama Hindu berlangsung adanya semacam revolusi keagamaan atau the religious revolution. Nah, gerakan bakti timbul di India Selatan yang dipelopori oleh Ramanuja yang kemudian berkembang di kawasan India Utara. Nah, tokohnya yang terkenal antara lain yaitu Kabir dan Guru Nanak. Nah, gerakan bakti yang paling berhasil dilakukan yaitu oleh Guru Nanak yang mendirikan agama baru yang disebut dengan agama Sikhisme atau agama Sikh. Nah, yang merupakan aliran sinkretisme atau pencampuran antara agama Hindu dan agama Islam. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya dan kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.